Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sania Aulia Zahra dengan NIM 210428081. Pada video ini saya akan membahas mengenai pengukuran data pada mata kuliah Statistik Sosial dengan dosen pengampu yaitu Pak Iik Permana, STMT. Pada video kali ini kita akan membahas beberapa submateri, yaitu sebanyak 5 submateri. Yaitu yang pertama mengenai tendensi sentral, antara lain yaitu mean, median, dan modus. Yang kedua yaitu cara menghitung mean, median, dan modus. Yang ketiga yaitu ukuran variabilitas, antara lain yaitu rentang, defisiasi standar, dan varian. Yang keempat yaitu cara menghitung defisiasi standar dan varian. Dan yang terakhir yaitu kita akan membahas tentang apa itu skala pengukuran, antara lain nominal, ordinal, interval, dan rasio. Nah, kita akan membahas mengenai tendensi sentral, yaitu rata-rata, median, dan modus. Nah, di mana pada materi pertama ini kita akan membahas mengenai apa itu rata-rata, median, dan juga modus. Mean atau rata-rata merupakan suatu jumlah dari kumpulan skor yang dimana akan dibagi dengan jumlah total skor yang ada dalam kumpulan tersebut atau data tersebut. Yang dimana pada mean atau rata-rata ini populasi menggunakan simbol berupa huruf Yunani karena huruf Yunani sering merujuk kepada parameter populasi, sedangkan huruf Inggris lebih merujuk kepada statistik sampel. Simbol yang terdapat pada populasi tersebut yaitu simbol mu dengan tulisan mu yang dieja dengan sebutan mu. Sedangkan untuk sampel terdapat dua simbol yang berbeda yaitu X bar dan M kapital. Di sini yang dimana slide selanjutnya yaitu kita terdapat dua data yaitu populasi dan sampel, dimana yang kita akan membahas tentang bagaimana cara mencari populasi dan sampel. Yang pertama yaitu rata-rata populasi. Untuk mencari rata-rata populasi kita menggunakan rumus yang dimana mu sama dengan sigma X sub dibagi dengan N kapital, yang dimana keterangan dalam rumus ini yaitu mu sama dengan rata-rata atau mean populasi, yang kemudian sigma S sub sama dengan jumlah skor atau nilai, dan N kapital sama dengan banyak nilai atau skor populasi. Yang kedua yaitu rata-rata sampel. Untuk mencari rata-rata sebuah sampel kita menggunakan sebuah rumus yang dimana X bar sama dengan sigma X sub dibagi dengan N kecil, yang dimana keterangannya yaitu X bar sama dengan rata-rata sampel, sigma X sub sama dengan jumlah skor atau nilai sampel, dan N kecil sama dengan jumlah atau banyak sampel. Selanjutnya kita akan membahas mengenai median dan modus. Untuk median merupakan titik di mana separuh nilai berada di atas dan separuh nilai lagi berada di bawah. Yang harus dilakukan untuk mendapatkan median adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu kita harus mencantumkan semua nilai dalam himpunan dengan urutan yang naik. Dan yang kedua yaitu skor paling tengah merupakan hasil dari median tersebut. Sedangkan untuk modus, yaitu modus adalah nilai dalam suatu sebaran data yang dimana nilainya yang paling sering muncul atau yang paling banyak muncul. Kelebihan dari modus adalah dapat dihitung walaupun tidak memiliki angka pada kumpulan data tersebut. Selanjutnya itu kita membahas mengenai cara menghitung rata-rata, median, dan modus. Nah, yang pertama yaitu kita akan menghitung rata-rata. Nah, dalam data terdapat 10 angka antara lain yaitu 6, 5, 4,
1, 7, 8, 3, 3, 2, dan 3. Nah, kita akan memulainya dengan menghitung rata-rata populasi. Untuk menghitung rata-rata populasi, kita dapat menggunakan rumus yaitu mu sama dengan sigma X isop per N kapital, atau rata-rata populasi sama dengan jumlah skor atau nilai populasi per banyak nilai atau skor populasi tersebut. Nah, contohnya yaitu X atau data kita sendiri ini kita terdapat 10 buah angka yang terdiri dari 6, 5, 4, 1, 7, 8, 3, 3, 2, dan 3. Nah, untuk XI-nya sendiri yaitu I-nya kita atau jumlah skor nilainya itu kita terdapat 10 angka 10 angka yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 yang dimana akan kita berurutkan sejajar ke bawah dengan X-nya tersebut atau dengan datanya tersebut. Nah, jadi untuk mencari X4-nya yaitu dalam XI tersebut terdapat 1, 2, 3, 4. Nah, angka 4 tersebut sejajar dengan 4 dengan data X tersebut yaitu 4. Nah, jadi hasil X4-nya itu sama dengan 4. Nah, contoh lainnya yaitu kita akan mencari X6. Nah, dapat kita lihat X6-nya sendiri yaitu 6 sejajar dengan angka 8. Jadi hasil dari X6-nya yaitu 8. Nah, kita akan contoh lainnya yaitu kita akan mengalihkan X tersebut dengan 2. Nah, untuk mencari hasil dari X3 kali 2 terdapat pada XI angka 3 pada XI-nya yaitu 3 sejajar dengan angka 4 pada data tersebut yaitu 4. Nah, jadi X3-nya yaitu 4. Nah, 4 dikali 2 sama dengan 8. Dapat kita mendapatkan hasil dari X3 dikali 2 yaitu 8. Nah, selanjutnya kita akan menghitung rata-rata sampel. Untuk menghitung rata-rata sampel, kita menggunakan rumus yaitu X bar sama dengan sigma X isub per N kecil, atau rata-rata sampel sama dengan jumlah skor atau nilai sampel per banyak sampel. Untuk contohnya yaitu sigma data sampel tersebut dapat dimulai dari X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4 tambah bla 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 sampai dengan X10 yang sesuai dengan banyak data tersebut yaitu 10 angka. Nah, untuk sebelumnya kita sudah menjelaskan atau kita sudah terdapat 10 angka atau 10 data sampel yaitu 6, 5, 4, 1, 7, 8, 3, 3, 2, dan 3. Nah, untuk mencari rata-rata sampel, kita akan menjumlahkan seluruh data tersebut yang kesepuluhan data tersebut. Nah, jumlah dari seluruh data tersebut kita mendapatkan hasilnya yaitu 42. Untuk mencari hasil rata-rata sampelnya akan kita bagi yaitu 4 bagi 10, 42 bagi 10. 10 ini yaitu banyak data tersebut. 4 bagi 10 sama dengan dapat hasilnya yaitu 4,2. Jadi rata-rata sampelnya kita dapatkan yaitu 4,2. Sedangkan untuk mencari median, dapat kita ketahui penjelasan di atas tadi yaitu median merupakan nilai tengah yang setelah diurutkan dari nilai yang terkecil ke yang terbesar. Nah, pada contoh di sini data yang telah kita dapatkan tersebut kita urutkan dari yang terkecil ke yang terbesar terlebih dahulu sehingga kita mendapatkan nilai tengah atau median dari data tersebut yaitu angka 3 dan angka 4.
Nah, karena kita mendapatkan 2 angka, jadi untuk mendapatkan hasil akhirnya yaitu dijumlahkan kedua angka tersebut dan dibagi 2. Nah, 3 ditambah 4 bagi 2 yang kita mendapatkan hasil akhirnya yaitu 3,5. Jadi, median dari data tersebut yaitu 3,5. Sedangkan untuk modus merupakan angka yang paling banyak muncul atau angka yang sering muncul. Nah, sementara pada data kita yang telah kita urutkan dari yang terkecil ke yang terbesar, dapat kita lihat bahwa angka yang paling sering muncul atau angka yang paling banyak muncul yaitu angka 3. Jadi, modus dari data tersebut yaitu angka 3 karena angka 3 merupakan angka yang paling sering muncul di data tersebut. Selanjutnya kita membahas tentang ukuran variabilitas yaitu rentang, defisiensi standar, dan varian. Variabilitas merupakan bentuk lain dari statistik deskriptif yang selain ukuran tendensi sentral. Secara umum dan statistik, ukuran variabilitas adalah cara untuk mendeskripsikan sebuah perbedaan-perbedaan. Dalam statistik, ukuran variabilitas menggambarkan bagaimana skor dalam suatu kumpulan data berbeda satu sama lain, misal penyebaran atau pengelompokan suatu poin. Selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai rentang. Rentang adalah ukuran variabilitas atau dispers yang paling sederhana dan didefinisikan dengan rumus yaitu R sama dengan H dikurang dengan L atau rentang sama dengan skor tertinggi dikurang dengan skor terendah. Nah, dari contoh ini dapat kita lihat, kita misalkan data ini dan kelima data ini merupakan nilai dari hasil ujian siswa-siswa di kelas 10 IPA. Nah, terdapat siswa pertama mendapatkan nilai 80, siswa kedua mendapatkan nilai 85, siswa ketiga mendapatkan nilai 85, siswa keempat mendapatkan nilai 90, dan siswa kelima mendapatkan nilai 95. Nah, kita akan mencari rentang dari skor tertinggi dan skor terendah. Nah, kita dapat menggunakan rumus rentang tersebut yaitu R sama dengan H dikurang dengan L. Nah, dapat kita lihat di sini skor yang paling tinggi yaitu 95 dan skor nilai yang paling rendah yaitu 80. Jadi, untuk mendapatkan hasilnya yaitu 95 dikurang 80 sama dengan 15. Jadi, rentang dari skor terendah dan skor tertinggi yaitu 15. Atau contoh lainnya yaitu terdapat sebuah data yaitu nilai 25 atau skor 25, 60, 70, 125, dan 150. Nah, rentang dari data tersebut yaitu skor yang tertingginya yaitu 150 dikurang dengan skor yang terendahnya yaitu 25, sehingga mendapatkan hasil yaitu 125. Jadi, rentang dari data tersebut yang dimana skor tertingginya 150 dan skor terendahnya yaitu 25, hasilnya adalah 125. Selanjutnya yaitu dari materi variabilitas kita akan membahas mengenai defisiensi standar. Defisiensi standar merupakan jumlah standar atau tipikal yang skornya menyimpang dari rata-rata. Pada defisiensi standar terdapat dua simbol yang berbeda yaitu defisiensi standar populasi versus defisiensi standar sampel. Defisiensi standar populasi dijelaskan oleh sigma semacam O yang terdapat rambut elipis pada O tersebut. Sigma ini memiliki nama yang sama dengan sigma kapital S untuk simbol defisiensi standar. Yang berarti kita mengambil jumlah dari yang kita pelajari sebelumnya. Dimana
simbol dari populasi defisiensi standar yaitu O, sigma O, sedangkan simbol dari defisiensi standar sampel yaitu sigma kapital S. Selanjutnya yaitu varian. Varian merupakan kuadrat dari defisiensi standar atau defisiensi kuadrat rata-rata dengan simbolnya yaitu sigma O kuadrat untuk populasi dan sigma S kecil kuadrat untuk sampel. Varian menggambarkan jumlah standar atau tipikal yang skornya menyimpang dari rata-rata. Materi selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai cara menghitung defisiensi standar dan varian. Dalam pembahasan materi ini, kita akan menghitung sebanyak 4 ukuran utama yaitu varian sampel, defisiensi standar sampel, varian populasi, dan defisiensi standar populasi. Untuk rumus dari 4 ukuran utama yaitu yang pertama varian sampel. Rumus dari varian sampel yaitu S kuadrat sama dengan sigma dalam kurung X isub kurang X bar kuadrat per N kurang 1. Yang kedua yaitu rumus defisiensi standar sampel. S kapital kuadrat sama dengan akar dari sigma X I kurang X bar kuadrat bagi N kurang 1. Yang ketiga yaitu rumus dari varian populasi yaitu sigma O kuadrat sama dengan sigma XI dikurang dengan mu kuadrat bagi N kapital. Dan yang keempat yaitu rumus dari defisiensi standar populasi adalah sigma O kuadrat sama dengan akar dari sigma XI kurang mu kuadrat bagi N kapital. Nah, untuk contohnya yaitu terdapat sejumlah cangkir kopi yang diminum masing-masing siswa per hari pada waktu yang berbeda-beda, yaitu cupsnya terdiri dari 1, 2, 1, 4, 3, 3, 6, 1, 2, 3. Kemudian terdapat nomor indeksnya yaitu sebanyak 10 buah yang dimana 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Langkah pertamanya yaitu kita dapat menghitung defisiensi setiap nilai dari rata-rata tersebut. Nah, jumlah banyak cups dari yang diminum siswa-siswa tersebut perharinya yaitu sebanyak 26 cups. Yang dimana nantinya untuk mencari X barnya atau rata-ratanya dapat kita bagi dengan nomor indeks yang ada pada contoh tadi yang sebanyak 10 buah angka. Nah, 26 dibagi dengan 10 nanti dapat hasilnya yaitu 2,6. Nah, untuk mencari defisiensinya yaitu dapat kita gunakan rumusnya yaitu X isub kurang X bar atau kita sebut dengan jumlah skor atau jumlah nilainya dibagi dengan rata-rata. Nah, dapat dicontohkan yaitu cups pertama atau 1 dikurang dengan 2,6 dapat hasilnya yaitu min 1,6. Untuk cups yang kedua yaitu 2 dikurang 2,6 sama dengan min 0,6. Selanjutnya yaitu cups yang ketiganya yaitu sebanyak 1 cups yang diminum oleh siswa yang kita kurangan dengan 2,6 yaitu 1 kurang 2,6 sama dengan min 1,6. Nah, langkah selanjutnya yang dapat kita lakukan
lakukan yaitu mengkuadratkan nilai-nilai yang sudah didapatkan dari pengurangan tersebut. Yang dimana rumusnya yaitu xi kurang x bar kuadrat. Hasilnya yaitu min 1,6 kuadrat sama dengan 2,56. Nah, untuk min 0,6 kuadrat mendapatkan hasilnya yaitu 0,36. Dan untuk min 1,6 kuadrat mendapatkan hasilnya yaitu 2,6 dan seterusnya sampai sebanyak data yang sudah kita peroleh. Selanjutnya yaitu kita dapat menjumlahkan setiap defisiasi yang sudah kita kuadratkan sebelumnya, yang hasilnya disebut dengan sum of squares, yaitu jumlah kuadrat, disingkat menjadi SS seperti contoh. Sigmanya yaitu xi kurang x bar kuadrat, yang dimana dari rumus ini yaitu kita akan menjumlahkan seluruh data yang sudah kita kuadratkan nilainya tersebut, yang dimana pada akhirnya mendapatkan nilai yaitu 22,4. Nah, setelah kita mendapatkan jumlah kuadrat dari defisiasi tersebut atau disingkat menjadi SS, kita dapat mencari hasil dari varian sampelnya. Nah, untuk hitung varian sampel, kita memiliki pembilangnya yaitu 22,4 yang nantinya dibagi dengan n kurang 1. Mana contohnya yaitu S kapital kuadrat sama dengan sigma xi kurang x bar kuadrat dibagi n kurang 1, atau x atau S kapital kuadrat sama dengan SS dibagi N kurang 1, yaitu S kapital itu sama dengan 22,4 dibagi 10 kurang 1, jadi 22,4 10 kurang 1 tersebut mendapatkan hasilnya yaitu 9, 22,4 dibagi dengan 9 dapat hasilnya yaitu 2,49, jadi hasil untuk varian sampel adalah 2,49. Nah, dan untuk defisiasi standar sampelnya untuk mendapatkan nilai dari defisiasi standar sampel, kita cukup mencari akar kuadrat dari varian sampel tersebut seperti contoh yang di bawah ini. Nah, akar dari 2,49 tersebut yaitu sama dengan 1,58. Jadi, hasil dari defisiasi standar sampelnya adalah 1,58. Nah, untuk mencari varian populasi dapat dilakukan dengan membagikan SS tersebut dengan N kapital. Cara yang dilakukan hampir mirip dengan varian sampel, yaitu hanya saja varian sampel banyak datanya dikurangkan 1. Sedangkan untuk varian populasi datanya tidak dikurangkan sama sekali, yaitu data tersebut tetap sebanyak 10 data. Seperti contoh yaitu sigma of kuadratnya sama dengan SS-nya yaitu 22,4 dibagi dengan banyak data tadi yaitu 10 dan didapatkan hasilnya yaitu 2,24. Jadi hasil dari varian populasi tersebut adalah 2,24. Sedangkan untuk mencari defisiasi standar populasi, cara kita cukup mencari akar kuadrat dari defisiasi standar populasi tersebut dengan mengambil akar dari varian populasi. Seperti contoh yaitu akar dari varian populasinya yaitu 2,24 sama dan didapatkan hasilnya yaitu 1,5. Jadi defisiasi standar populasinya adalah 1,5. Nah, jadi kita peroleh keempat jawaban dari 4 ukuran utama tersebut yaitu sebagai berikut. Yang pertama, varian sampelnya yaitu mendapatkan hasil 2,49.
Yang kedua yaitu defisiensi standar sampel sekitar 1,58. Yang ketiga, hasil dari varian populasi yaitu 2,24 dan hasil dari defisiensi standar populasi sekitar 1,5. Materi yang terakhir yaitu kita akan membahas apa itu skala pengukuran nominal, ordinal, interval, dan rasio. Skala pengukuran adalah menggambarkan sifat informasi yang terkandung dalam kumpulan data tertentu. Cara untuk mengkarakterisasi apa yang kita bicarakan, tentang apa yang ada di spreadsheet kita, misalnya jenis data apa yang kita lihat. Nah, untuk cara yang terbaik untuk mempelajari skala dan pengukuran adalah dengan mempelajarinya satu persatu. Yang pertama yaitu kita akan membahas mengenai skala pengukuran nominal. Skala dan pengukuran nominal datanya termasuk kepada data yang non-numerik, yang hanya bersifat kualitatif. Contohnya seperti gender yaitu pria atau wanita, yang kemudian ras yaitu ada ras Amerika dan ras Afrika. Yang ketiga yaitu orientasi politik, ada republik, demokrasi, dan monarki. Nah, yang kedua yaitu skala pengukuran ordinal, yang dimana skala pengukuran ordinal memiliki ciri-ciri antara lain. Yang pertama, bersifat kuantitatif atau kualitatif, dan yang kedua, kata ord berarti urutan. Yang ketiga, item dalam kumpulan diurutkan pada arah yang bermakna. Dan yang keempat yaitu jarak antar item belum tentu sama, misalnya jarak antara juara 1 dengan juara 2 dan 3 berbeda. Jarak antara juara 1 yaitu berjarak 2 jarak, sedangkan jarak antara juara 1 dengan juara 3 berjarak yaitu 2 jarak. Nah, sedangkan untuk jarak juara 2 dengan juara 3 yaitu memiliki 1 jarak. Nah, untuk contoh dari data skala ordinal sendiri, yang pertama yaitu hasil perlombaan yaitu antara juara 1, juara 2, dan juara 3. Yang kedua yaitu survei mengenai sangat setuju, tidak setuju, atau sangat tidak setuju. Dan yang ketiga yaitu contohnya itu perangkat siswa di kelas. Selanjutnya yaitu skala pengukuran interval. Skala pengukuran interval terdapat ciri-cirinya yaitu termasuk data numerik atau data yang hanya bisa kuantitatif. Yang kedua, jarak antar titik sama dan juga bermakna. Dan yang ketiga yaitu hubungan antar titik tidak bermakna. Yang keempat, nilainya berada di bawah 0. Seperti contoh yaitu waktu dalam sehari, yaitu antara waktu jam 13, 14, 15, dan 4 pagi. Yang dimana jarak antar waktu tersebut memiliki jarak yang sama, yaitu sebanyak 1 jarak. Dan yang kedua, contoh yang kedua yaitu suhu berupa derajat Fahrenheit. Nah, yang terakhir yaitu skala pengukuran rasio. Skala pengukuran rasio memiliki ciri-ciri yang dimana termasuk kepada data numerik yang hanya bisa kuantitatif. Yang kedua yaitu arti titik nol pada pengukuran rasio adalah tidak ada apapun yang diukur harus mungkin terjadi. Yang ketiga yaitu hubungan antar titik mempunyai arti. Dan contoh dari skala pengukuran rasio yaitu yang pertama inci, yang kedua persenan benar pada ujian, dan yang ketiga yaitu jumlah uang dalam dompet. Sekian presentasi saya mengenai pengukuran pada sebuah data. Apabila ada kurang dan salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.